kita dalam kehidupan itu ya gak ada lain, harus bisa berinteraksi. Tapi berinteraksi dengan landasan ketulusan hati. Jadi untuk tidak merugikan orang. Nah, malah kalau bisa kita berbagi dan melayani. Halo Sobat Primakom, masih bersama saya Regi dan narasumber kita Bapak Iwan Setiawan. Di episode 1 dan 2, kita sudah mendengarkan bagaimana perjalanan karir Pak Iwan serta cara beliau mengaktualisasikan nilai integritas dalam setiap hal yang dilakukan. Tapi sebenarnya seperti apa sih keseharian, hobi, dan sisi lain dari Pak Iwan? Yuk kita cari tahu. Ini sahabat Primakom mungkin perlu tahu juga nih, Pak Iwan ini sudah dan 6 loh ya untuk karate Pak ya. Karate itu berarti lebih kepada hobi atau gimana sih Pak? Kenapa pilih karate? Ya dua hal, hobi dan ya banyak kalau orang dulu kan istilahnya untuk self defense. Yang tadi saya awali kan itu bagian dari self defense awalnya. Berarti sampai sekarang masih aktif Pak atau gimana Pak? Ya saya masih. Jadi perhatikan ya, ini hidup itu suatu journey, suatu perjalanan hidup. Jadi saya mulai usia 40 lah. Saya aktif karate, saya sudah berinteraksi dengan pelatih atau dari Jepang. Itu saya undang, saya datang, sering nginep di rumah saya. Jadi berkala ada guru saya itu ya, dan jadi guru Shitoryu Indonesia juga. Dan beliau datang, saya biayai tinggal di rumah saya gitu. Belakangan terakhir beliau kesehatannya kurang mendukung, jadi tidak boleh naik pesawat, jadi jarang, ini tidak bisa lagi. Nah mulai 40 saya udah mulai mencanangkan tuh 40, 50. Kalau saya 40 dan 4, ambil dan 4. Umur 50 dan 5. Nah, umur 60 yang lalu ya, saya ambil ujian dan 6. Ya, itu 2 kali. Ya, pertama di Hong Kong, kedua di Jepang. Di Jepang saya lulus. Gitu. Nah itu apa? Kenapa? Journey. Jadi saya punya target. Jadi hidup kita tuh harus punya target, punya dream, punya target. Targetnya itu apa? Ya, kalau di dalam olahraga karate ini, ya tadi umur 60, umur 70. Nah ini 70 saya lagi mempersiapkan diri untuk ujian dan 7. Harusnya tahun depan kejuaraan dunia tuh di Indonesia. Jadi ya ini kembali lagi saya sharing ya. Saya berusaha untuk bagaimana bisa ada aktivitas di Indonesia ya yang sifatnya dunia. Ya, saya udah berhasil membantu ya untuk penyelenggaraan karate di Indonesia, kejuaraan dunia itu ya kejuaraan dunia World Karate Federation. Terus kemudian yang Asia Pasifik Shitoryu itu aliran karate saya. Sudah 2 kali Asia Pasifik. Dan kebetulan saya juga dilihat aktivitas saya, dedikasi saya, dan saya sudah dipercayakan 2 kali sebagai Presiden of Shitoryu Asia Pasifik. Luar biasa. Dari tahun berapa tuh Pak kurang lebih? 2 kali bertahap waktu itu, sebelum kejuaraan Asia Pasifik pertama, terus kemudian kejuaraan Asia Pasifik kedua diselenggarakan di Indonesia tahun 2018 ya. Terus kemudian saya bertekad ya mencanangkan diri bahwa Shitoryu harus juara dunia di Indonesia. Dan itu saya appeal dengan teman-teman di sini, ya terutama Pak Rosyanto bantuin saya bikin proposal dan segala macam. Itu kemudian disetujui. Harusnya 2022. Tapi melihat pandemi tahun depan kemungkinan masih belum stabil, belum ini. Saya appeal minta diundur setahun, 2023. Luar biasa. Nah, jadi itu itu sebagai ya inilah kontribusi saya mungkin ya. Bisa dikatakan mungkin nanti selanjutnya. Jadi tadi ya perjalanan itu membuat saya mau terus berlatih, nggak ada lain, ada target gitu. Luar biasa ya. Di samping
karate, saya juga senang hobi naik moge. Motor gede Pak ya? Ya, Harley. Aduh, ya oke. Nah itu pun juga bukan sosokan, bukan. Jadi awalnya saya naik moge itu, saya coba waktu saya mau beli, itu kaki saya lemes gitu. Kayak mau jatuh, berat. Waktu itu masih motor BMW, belum motor Harley. Terus yang jual dia bilang, Pak Iwan, kalau mau naik motor besar itu harus melatih kaki. Ya, nah itu saya latihan juga semua. Ya walaupun saya udah karate nih, tapi kurang kuat untuk itu. Nah, itu juga artinya apa? Encourage untuk olahraga. Nah, jadi bukan sosokan. Ya perhatikan ya. Samping menyalurkan hobi, ya, tetapi intinya supaya termotivasi untuk berlatih. Mudah-mudahan saya terus terang bercita-cita di usia 80 nanti saya masih bisa ikut ujian dan 8. Luar biasa. Gitu. Luar biasa Pak. Luar biasa mimpinya ini ya, luar biasa ya. Belajar lagi kita, kalau Pak Iwan ini work hard, play-nya lebih harder kayaknya. Play-nya harder. Oh iya, harus seimbang. Yes. Work and play. Tapi yang positif, sama kayak golf. Sekarang golf malah saya sudah sementara ini saya tinggalkan. Udah dari Januari ini saya tidak bergolf. Why gitu. Pak? Kenapa? Ya udah bagian dari reformasi. Reformasi diri. Pak Iwan, dari semua yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada pesan yang mau disampaikan Pak kepada sahabat Primakom yang saat ini mungkin sedang menduduki posisi eksekutif muda, supaya harapannya dapat berintegritas di dalam berkarir. Intinya adalah berbagi, ya, memberi, ya, bagaimana. Jadi untuk eksekutif muda, ya kembali lagi, ya itu integritas adalah segalanya. Integritas itu menjadi tadi intisari kehidupan, sederhana saja. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa tidur nyenyak, gitu. Ya, saya udah mulai sebagai auditor, sebagai kepala divisi sistem informasi apalagi. Ya, vendornya akan banyak. Vendornya nilainya besar-besar. Dan mereka bersaing. Ya, vendor hardware, vendor software. Itu saya delegasikan, saya tidak mau terlibat langsung berinteraksi dengan penjual. Ya, karena apa? Ya, saya tidak mau diracuni dan saya juga tidak mau meracuni. Itu prinsip tuh. Ya, prinsip dalam arti supaya apa? Ya, tadi ya, integritas kita harus tetap kita jaga. Jadi nggak ada saya istilahnya kalau tidur malam itu takut gitu, khawatir. Karena kalau orang tidak berbuat baik, tidak penuh integritas, itu pasti ada bayangan-bayangan ketakutan. Jadi jangan sampai kehidupan kita itu dibayangi ketakutan. Itu nomor satu. Ketentraman batin itu luar biasa harus kita jaga. Jadi damai, sejahtera, penuh sukacita itu ya, jadikan visi untuk semua ya. Bekerja luar biasa silakan. Mau segera berkembang bagaimana silakan. Ya kalau sekarang kan startup company itu luar biasa. Ya tapi di balik itu harus jangan tadi yang bersifat melanggar ketentuan, bersifat ya. Jadi sebagai pimpinan perusahaan di sini saya tegaskan bahwa kita semua harus ya mengikuti good corporate governance. Corporate governance. Jadi harus comply di dalam banyak hal. Jadi itu latar belakang auditor harus comply. Jadi itu jadi bekal. Yes, betul ya, Pak. karena apa? Supaya kita tentram ke depannya segala macam. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Ya ini saya ajak ya teman-teman mitra usaha semua untuk sama-sama kita berkolaborasi yang intens, yang comply kepada ketentuan yang berlaku, yang kemudian kita berkembang bersama.
Terus juga sama satu lagi saya ingatkan, ya, apa yang sudah you raih segala macam, ya reward yourself. Don't forget to reward yourself. Do appreciate whatever your dedication, whatever your contribution kepada semua. Tapi juga you harus bisa kontribut terhadap diri sendiri. Ya apa untuk kesehatan, untuk apa ya menikmati makanan yang relatif lebih bergizi misalnya. Itu terus ya pakaian, sepatu silakan biar kelihatan lebih rapi, cek gitu. Baik, sahabat Primakom, luar biasa sekali ya. Kita dapat banyak banget hari ini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga demikian. Dan ternyata Pak Iwan tadi sudah sampaikan integritas juga menjadi salah satu nilai yang menjadi pegangan Pak Iwan saat ini ya Pak ya. Dan tidak hanya itu, bukan hanya dalam karir, tadi juga dalam hobinya. Dan itu juga sudah mengenal lebih jauh tentang Pak Iwan dalam kesehariannya. Dan ternyata tidak seserius yang saya bayangkan Pak Iwan ini sosoknya ya, bahkan ya sangat bersahaja, sederhana ya. Oke, Pak Iwan, kita tahu bahwa dalam hidup kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Nah, di sesi akhir, di setiap Primakom Inspiring Talk, kita menanyakan 10 pertanyaan, sederhana sih Pak, kepada setiap pembicara yang harus dijawab secara cepat. 10 pertanyaan ini sebenarnya kami maksudkan untuk mengenal lebih dekat sosok atau keseharian dari seorang Bapak Iwan Setiawan. Sudah siap Pak Iwan? Siap. Siap, oke. Mungkin boleh lihat ke situ Pak Iwan ya, kita ya. Oh boleh. Oke. Boleh lihat. Siap, oke. Siap Pak Iwan ya. Kopi atau teh? Teh, tapi lebih prefer air putih. Oke, siap. Air hangat atau air dingin? Air hangat. Air hangat. Sepeda atau karate, Pak? Dua-dua. Dua-duanya. Gak bisa saya lepas. Nggak bisa saya lepas. Lari atau jalan, Pak? Jalan. Udah tua. Olahraga pagi atau sore? Pagi. Pagi. Tidur lebih awal atau larut malam? Sekarang tidur lebih awal, paling tidak 7 jaman. 7 jam, oke. Early dinner atau late dinner? Early dinner, jam 6 udah lapar. Oke. Baca buku atau nonton? Baca buku lebih banyak. Oke. Sayur atau buah, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya. Mantap Pak, sudah 10. Oke. Baik, terima kasih Pak Iwan sudah berbagi pengalaman dan juga banyak banget manfaat ya pastinya kita lihat ya tadi ya, dengar juga, dan tentunya kita berharap Bapak selalu dalam keadaan sehat dan diliputi kasih karunia, damai sejahtera seperti yang Bapak sampaikan juga Pak. Baik sahabat Primakom, usai sudah perbincangan kita dengan Bapak Iwan Setiawan, Presiden Director dari PT Primakom Interbuana. Saya yakin apa yang sudah disampaikan oleh beliau pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sahabat Primakom, jangan lupa ya untuk subscribe akun YouTube Primakom dan aktifkan notification supaya tidak ketinggalan untuk menyaksikan episode Primakom Inspiring Talk berikutnya. Dan juga saya Regi dan juga Pak Iwan pamit undur diri. Stay safe and healthy. See you!